Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita belajar prakarya ya anak ya. Hari ini kita belajarnya masih bab 2, masih tentang kerajinan tekstil. Hari ini Ibu ingin menyampaikan materinya tentang sulam dan menjahit. Oke anak-anak Ibu, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa ya nak. Berhubung untuk hari ini kita belajarnya masih dari rumah, jadi berdoanya dari rumah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke anak-anak Ibu, setelah siap berdoa, mari kita belajar. Anak-anak Ibu, ini materi yang pertama yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Ini materinya tentang sulam. Sulaman itu adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan cara dijahit dengan jarum jahit dan benang. Anak-anak Ibu, dalam menyulam ada beberapa jenis tusuk dasar. Nah, di sini Ibu perlihatkan buat anak-anak Ibu, ada tusuk jelujur. Kamu bisa lihat di gambar yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada tusuk tikam jejak. Anak-anak Ibu juga bisa lihat gambarnya. Kemudian ada tusuk silang. Yang ketiga ini tusuk silang yang Ibu tunjuk. Kemudian ada tusuk planel. Ini mungkin sering kamu lihat yang tusuk planel ya nak ya. Kemudian selanjutnya ada tusuk peston. Dan di bawahnya, di bawah gambar tusuk peston ada tusuk rantai. Kemudian ada tusuk melekat benang. Dan yang terakhir ada tusuk batang. Nah, anak-anak Ibu, inilah jenis-jenis tusuk dasar pada menyulam. Mudah-mudahan dengan melihat gambar, kamu bisa lebih paham ya nak ya. Sekarang kita lanjutkan ya nak materinya. Anak-anak Ibu, di sini Ibu jelaskan tentang jenis-jenis sulam. Jenis-jenis sulam itu banyak jenisnya. Di sini Ibu jelaskan berdasarkan hasil akhir. Jadi kalau kita sudah siap menyulam, berdasarkan hasil akhirnya itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya sulam datar, yaitu sulaman yang hasilnya rata dengan permukaan kain. Jadi dia tidak timbul, tidak kelihatan dia nak. Nah, ini yang Ibu tunjuk bagian atas, ini namanya jenis sulam datar. Oke anak-anak Ibu, sekarang Ibu lanjutkan untuk yang kedua ada jenis sulam terawang. Jenis sulam terawang ini yaitu sulaman yang hasilnya berlubang-lubang seperti menerawang. Ini dia, jadi ada lubang-lubangnya, ini yang warna biru gambarnya ini. Nah, inilah namanya jenis sulam terawang. Kemudian yang ketiga, di sini ada sulam timbul. Sulam timbul ini hasil sulamannya dia membentuk gelombang atau tekstur pada kain. Jadi sulamannya itu timbul dia nak pada kain. Ini gambarnya bisa kamu lihat di gambar yang Ibu tunjuk, di gambar yang ketiga. Nah, anak-anak Ibu, mudah-mudahan paham ya nak ya. Sekarang kita lanjutkan lagi materinya. Nah, kalau tadi nak jenis-jenis sulam itu berdasarkan hasil akhir, di sini Ibu jelaskan jenis sulam berdasarkan perkembangannya. Jadi, makin hari, bulan, tahun, bahkan dari masa ke masa, sulam itu mengalami perkembangan. Nah, ini ada sulam yang sering kita lihat, namanya sulam kepala peniti. Sulam kepala peniti ini sulamannya dengan tekstur menyerupai kepala jarum peniti atau jarum pentul. Ini yang berukuran kecil nih. Ya, kamu bisa lihat sulam kepala peniti. Nah, ini di sini Ibu tulis penitul. Itu salah ya nak, bukan penitul tapi peniti atau jarum pentul boleh. Nah, yang kedua sulam bayang. Sulam bayang ini sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih.
Jadi dia berbayang. Kemudian kainnya juga bertindih. Ini sulam bayang, ini bisa kamu lihat nih nak gambarnya. Kemudian yang ketiga, bagian C ada sulam renda bangku. Jadi dia berbentuk renda-renda. Nah, ini biasanya bisa sebagai renda baju atau telapak meja. Ini dia gambarnya ada di sini ya nak ya, bisa kamu lihat sulam renda bangku. Kemudian ada sulam pita. Ini sulaman yang menggunakan pita-pita yang berukuran dan ketebalan yang bervariasi. Jadi, ini kamu bisa lihat gambarnya, ini ada pita-pita. Pita-pita di sini ukurannya berbeda, ada yang kecil, ada yang besar. Ketebalannya juga berbeda. Oke anak-anak ibu, kita lanjutkan materinya ya. Anak-anak ibu, tadi sudah ibu jelaskan jenis-jenis sulam. Sekarang materinya ibu lanjutkan tentang jahit atau menjahit. Jahit aplikasi itu artinya kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Jadi di sini ada jenis-jenis jahit aplikasi. Gambarnya juga kamu bisa lihat. Yang pertama jahit aplikasi standar. Jadi dia teknik menjahitnya dengan cara membuat gambar pada kain. Jadi kainnya kita gambar dulu, kemudian kita gunting dan ditempel pada kain yang lain, kemudian disulam. Ini dia hasilnya, contohnya seperti ini. Ya nak ya. Kemudian yang kedua jahit aplikasi pada potong sisip. Jahit aplikasi pada potong sisip ini nak, teknik menghias kain dengan cara melubangi dasar kain. Jadi kainnya itu kita lubangi dulu sesuai dengan gambar yang kita rencanakan. Kemudian kita tempel pada kain yang lain yang berbeda warna biar kelihatan. Kemudian kita sulam dengan tusuk peston. Ini gambarnya ini di sini. Ya, dengan cara potong sisip. Kemudian yang ketiga, jahit aplikasi pada potong motif. Untuk jahit aplikasi pada potong motif ini, teknik menghias kainnya dengan cara memotong kain. Kain yang kita potong tadi kemudian kita tempel pada kain yang lain. Kemudian kita jahit. Ini gambarnya bisa kamu lihat nih anak ya. Kemudian yang terakhir ada jahit aplikasi pada lipat potong. Teknik menghias kain dengan cara melipat lembaran kain. Jadi lembaran kain itu kita lipat, kemudian ditempel pada dasar kain dengan menggunakan tusuk peston. Dan kita kombinasikan dengan sulam. Ini hasilnya anak-anak ibu ya. Oke anak-anak ibu, di sini sudah ibu jelaskan ada jahit aplikasi, ada 4 jenis. Ada standar, ada sisip, ada potong motif, dan ada lipat potong. Oke anak-anak ibu, mungkin pada kesempatan hari ini hanya ini saja yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham dengan yang ibu sampaikan dan tetap semangat ya nak, walaupun belajarnya masih dari rumah. Dan kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu biar kita bisa belajar tatap muka lagi. Karena ibu sudah rindu kalian semuanya. Oke anak-anak ibu, dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.